Apakah kamu pernah merasa bahwa kamu tidak cukup pintar, tidak cukup berbakat, tidak cukup menjadi siapa-siapa? Bahwa sukses hanya dimiliki mereka yang lahir dari keluarga kaya, lulusan dari universitas top, atau punya jaringan pertemanan elit. Tapi, bagaimana jika yang sebenarnya membatasi kita bukan di luar sana, tetapi di dunia di dalam kepala kita sendiri? Mari kita masuk ke dunia psikologi, sejarah, dan ilmu berpikir untuk memahami satu gagasan, bahwa cara kita berpikir menentukan seberapa jauh kita bisa pergi. Kali ini kita akan coba membahasnya melalui buku Berpikir dan Berjiwa Besar karya David J. Schwartz. Setiap hari kita menjalani hidup dengan skrip yang tak terlihat. Aku hanya orang biasa. Gaji segini ya udah syukur. Mimpi besar itu bukan buat aku. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang menulis skrip itu? Dalam dunia psikologi ada yang disebut dengan ramalan yang menjadi kenyataan karena kita mempercayainya. Studi klasik oleh Robert Rosenthal menunjukkan bahwa ketika guru diberitahu bahwa seorang murid adalah jenius, mereka tanpa sadar memperlakukan murid itu lebih baik, lebih sabar, dan akhirnya murid tersebut memang menunjukkan peningkatan prestasi luar biasa. Padahal murid itu dipilih secara acak. Jadi, apa yang kita pikirkan tentang diri kita bisa mengubah realitas kita. Pengarang menyebut ini sebagai kekuatan berpikir besar, bukan sekedar optimisme, tapi sebuah sistem kepercayaan yang membentuk perilaku dan hasil. Oke, kita sering mendengar motivator berkata pikiranmu adalah segalanya. Tapi apakah ada bukti ilmiahnya? Jawabannya ya. Dan salah satu contohnya ada pada placebo effect. Dalam dunia medis, placebo adalah obat palsu. Tetapi anehnya banyak orang yang mengkonsumsi obat palsu tersebut dan merasa sembuh. Kenapa? Karena otak mereka percaya bahwa mereka sedang disembuhkan. Dalam buku ini, pengarang menjelaskan bahwa banyak orang gagal bukan karena mereka kurang kemampuan, tetapi karena mereka memprogram diri untuk gagal sejak awal. Dan yang menarik, efek obat palsu ini tidak hanya terjadi pada tubuh, tetapi juga pada karir, hubungan, dan kehidupan finansial. Jika kamu berpikir saya pasti bisa menemukan solusi, kamu cenderung akan mencarinya. Tapi jika kamu berpikir saya pasti gagal, kamu cenderung menyerah lebih awal. Mari kita lihat sejarah. Apakah penemuan listrik, pesawat, atau internet muncul dari orang yang berpikir kecil? Thomas Alva Edison melakukan lebih dari 1000 eksperimen gagal sebelum menemukan bola lampu yang bisa menyala. Wright bersaudara menciptakan pesawat di saat banyak ilmuwan menganggap terbang adalah hal mustahil bagi manusia. Tim Berners menciptakan jika orang-orang belum tahu bahwa dunia bisa terkoneksi melalui kabel dan kode. Mereka semua punya satu kesamaan. Mereka berpikir besar, bahkan saat dunia menyebut mereka gila. Dalam bukunya, pengarang mengatakan, orang sukses tidak lebih pintar, mereka hanya berpikir berbeda. Mereka berani bermimpi besar, bertindak besar, dan percaya bahwa mereka layak untuk sukses. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita hidup dengan warisan mental dari masa lalu yang penuh keterbatasan? Tapi apa bedanya berpikir besar dengan sekedar bermimpi kosong? Disinilah sains berbicara. Psikolog Albert memperkenalkan konsep keyakinan bahwa kita mampu mengatur tindakan kita untuk mencapai hasil tertentu. Orang dengan keyakinan yang tinggi lebih tahan terhadap stres, lebih gigih dalam menghadapi tantangan, lebih kreatif dalam mencari solusi. Pengarang mengajarkan hal yang sama, action core fear, hindarkan mengobati rasa takut. Dengan kata lain, berpikir besar harus diikuti dengan bertindak besar pula. Bahkan jika itu langkah kecil, yang penting dilakukan secara terus-menerus atau konsisten.
Mengapa banyak orang tetap berpikir kecil? Pengarang dalam buku ini menyebutkan 3 penghambat utama. Yang pertama, ekskusitis atau penyakit mencari alasan. Aku terlalu tua, terlalu muda, terlalu miskin, dan sebagainya. Yang kedua, karena ketakutan. Takut gagal, takut ditolak, takut dianggap aneh. Yang terakhir, lingkungan. Dikelilingi oleh orang yang suka berkata, ngapain sih sok-sokan kayak gitu? Studi menunjukkan bahwa emosi menular. Dalam neuropsikologi, ini disebut dengan emotional contagion. Jika kamu dikelilingi oleh orang yang pesimis, kamu akan ikut pesimis. Tapi jika kamu dikelilingi oleh pemikir besar, pola pikirmu juga akan ikut berkelas. Pengarang memberikan berbagai latihan praktis, mari kita ubahnya menjadi pertanyaan. Pertama, bagaimana kita berbicara tentang diri kita sendiri? Apakah kamu berkata, saya tidak bisa, atau saya sedang belajar untuk? Yang kedua, apa standar suksesmu? Apakah kamu puas dengan cukup? Atau kamu tahu bahwa kamu bisa lebih? Yang ketiga, siapa yang kamu izinkan memengaruhi pikiranmu setiap hari? Akun media sosialkah? Apa yang kamu ikuti? Buku apa yang kamu baca? Yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan saat gagal? Menyerah atau bertanya, apa pengajarannya? Dalam psikologi neuro, otak kita berubah seiring kita melatihnya, dan setiap hari kita bisa memilih apakah kita mau melatih otak untuk berpikir sempit atau berpikir luas. Tapi tunggu dulu, apa sebenarnya makna dari besar? Apakah itu kekayaan, jabatan, atau popularitas? Dalam filsafat Stoik, ukuran seseorang bukan ditentukan oleh kekayaannya, tapi oleh kemampuannya mengendalikan pikiran dan perasaannya. Jadi mungkin berjiwa besar adalah memaafkan ketika kamu disakiti, mencoba lebih lagi setelah gagal, kemudian yang terakhir melihat potensi di tempat yang belum jelas. Pengarang juga mengatakan berpikir besar bukan soal menjadi lebih dari orang lain, tapi menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jadi pada akhirnya, jika kamu merasa kecil hari ini, itu bukan akhir cerita. Karena sejarah, psikologi, dan pengalaman, manusia menunjukkan satu pola. Manusia tumbuh sejauh pikirannya mampu melangkah. Maka jangan tanyakan, apakah aku bisa sukses? Tetapi tanyakan, apa yang akan terjadi jika aku percaya bahwa aku bisa? Karena pada akhirnya, berpikir besar adalah satu-satunya cara untuk hidup sepenuhnya. Jadi kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe, dan di komen.